Sobat Islam. Kehadiran Panji Gumilang bersama Ponpes Al Zaitun makin menggegerkan tanah air, khususnya di dunia pendidikan Islam dan pesantren, sebab Panji Gumilang mempunyai keahlian yang luar biasa, mulai dari sholat aneh versi Al Zaitun, mazhab Soekarno, azan unik, hingga mengajak banyak umat menyanyikan salam khusus Yahudi di dalam Masjid Al Zaitun dan lain sebagainya. Hingga banyak aksinya tersebut menuai kontroversi beragam dari para pakar dan tokoh Islam, sebab ucapannya yang kerap mengomentari berbeda dengan pemahaman dan pemikiran sendiri. Karena sejatinya ini kan kelompok makar, bukan hanya masalah salam saja, banyak tafsir-tafsir Quran semau mereka dilakukan, dan ini dianggap hal biasa. Nah, ini kan menurut saya berbahaya sekali, Mbak. Avenu shalom alehem, avenu shalom 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 alehem. Sementara tak kalah hebat ada Hyang Wildo yang juga sosok viral dengan segudang keahliannya dalam mengolah kata-kata indah, yang kerap mengomentari Islam juga dengan pemahaman dan pemikiran sendiri. Dan prestasi yang pernah geger diantaranya menyamakan semua agama, surga dan neraka adalah ilusi, makrifat tak butuh syariat, hingga menghadirkan tarian Terespa yang diiringi sholawat dan sederet pernyataan kontroversial lainnya soal Islam. Ya Rasulullah, lantas seperti apa kejadiannya dan bagaimana kalau kita melihat kehebatan Panji Gumilang versus Hyang Wildo, dan apa tujuan besar mereka sebenarnya? Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Orang-orang yang membuat bangsa kita ini resah, orang-orang semacam itu jelas membahayakan. Karena seringkali mengatakan sesat pada orang lain, pada dirinya sesat. Seringkali mengatakan kafir pada orang lain, tapi dirinya juga kafir. Ya, tapi ada hidden curriculum, ini yang tidak pernah dipublish. Jadi mengatakan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka kafir. Jadi mereka mudah sekali tafsiri mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Inilah pria yang bermazhab Soekarno, Profesor Dr. Abdul Salam Rashid Panji Gumilang atau Syekh Panji Gumilang, lulusan Ponpes Modern Gontor, kelahiran Gresik 30 Juli 1966, yang kini makin menggegerkan media sosial dengan sepak terjang yang dianggap unik, aneh dan nyeleneh seputar kegiatan dan pernyataan yang dihadirkan di Ponpes Al Zaitun yang viral sekarang ini. Panji Gumilang yang terus dibidik sejumlah tokoh dan pakar Islam terkait sejumlah aksi yang dihadirkan, sebab dirinya yang menjunjung tinggi toleransi hingga beliau lupa apa toleransi dalam Islam yang sebenarnya. Seperti halnya sholat id berjarak yang dicampur perempuan, diaduk dengan ritual agama lain dalam Masjid Al Zaitun, mengajak jamaah Ponpes mengucapkan salam Yahudi yang dikenal sebagai salam umat Kristen sebagai bentuk toleransi di dalam Masjid Al Zaitun. Kehebatan dan kuatnya pertahanan Panji Gumilang sehingga ungkapan muncul bahwa Ponpes Al Zaitun tidak bisa diintervensi, hingga terbukti bahwa siapapun yang datang ke Al Zaitun akan ikut aturan yang berlaku di Ponpes tersebut. Tapi dari sisi syariat, menurutkan kajian berbagai sumber, ya tidak ada yang yang dikatakan menyimpang itu dari syariat gitu. Jadi hanya tidak lazim yang dilaksanakan kebiasaan di masyarakat. Seperti halnya Departemen Agama Indramayu dan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan para tokoh hingga artis yang pernah hadir seolah tak berkutik di hadapan sosok Panji Gumilang. Selanjutnya ada Wildo Wino Pringgo, biasa disebut Hyang Wildo, pria kelahiran Jakarta 11 September 1955 yang pernah viral dengan sejumlah pernyataan kontroversi dan nyeleneh soal agama Islam.
Hyang Wildo yang kesehariannya biasa memakai pakaian ala perempuan yang dilengkapi peritilan aksesoris mulai dari metal, logam, tulang hingga batu permata ini pernah viral hingga jadi bahan kritikan keras banyak umat muslim karena dia sering mengomentari dalam soal Islam hingga melukai banyak umat muslim dengan pernyataannya pada saat itu. Ungkapan kontroversial dan dianggap nyeleneh Hyang Wildo diantaranya ketika menyamakan semua agama, menganggap agama adalah pintu, penganutnya seperti anjing penjaga pintu, mengaku seolah satu level dengan para nabi, hingga menganggap kitab suci sebagai karya para nabi seolah bukan kebenaran, merasa lebih paham Al-Quran daripada ulama, menyepelekan kesesatan, hingga menyatakan bahwa surga dan neraka tidak ada yang hanyalah ilusi dan sederet pemahaman serta pemikiran seorang Hyang Wildo. Jadi semua yang bertentangan itu tidak ada. Iya. Yang ada yang berpasangan. Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Sungguh sangat aneh toleransi, ungkapan dan pernyataan Panji Gumilang dan Hyang Wildo ketika kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta harus dengan rujukan ilmu agama dan fatwa para ulama lah kita bisa menilai sejumlah pernyataan yang dianggap kesesatan dari apa yang telah mereka sajikan di media sosial. Dan apa yang dihadirkan soal perbandingan Panji Gumilang dan Hyang Wildo ini, kita bisa melihat bahwa tampilan yang jelas-jelas berbeda tetapi seolah mempunyai tujuan dan pendapat yang sama dalam memandang soal Islam. Segera pihak berwenang untuk meluruskan terkait perlakuan dan sejumlah ungkapan Panji Gumilang dan Hyang Wildo yang dianggap menyimpang agar umat tidak kebingungan. Karena barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan mulutmu. Apabila belum bisa, cegahlah dengan hatimu. Dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Mempunyai gaya dan ciri khas yang jauh berbeda namun memandang sama soal Islam atas nama toleransi. Lantas apakah Panji Gumilang sebanding dengan Hyang Wildo soal hal tersebut? Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar di bawah. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.